Oke, baik, Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Pagi. Salam sehat. Juga salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama, puji syukur yang berlimpah kita pantas mengucapkan syukur itu karena atas berkat dan perlimpahannya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan mengikuti kegiatan atau apa yang saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut proyek berbasis model sport education atau kita sebut dengan CNE. Sehingga hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita mengawali dengan doa kepada salah satu dari Bapak Ibu Guru bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyaksikan dan mencoba untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini dalam ajaran nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih dan penjelasan dari Allah atas segala berkat kami dan kemuliaan kami dengan semua berkat ini dengan mengikuti kegiatan berkat dengan kegiatan ini dan tidak menggunakan jam. Ya Bapa, selalu juga berkat dan saksikan yang Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Mira yang telah mengantar kita berdoa. Kesempatan yang berikut kita berikan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Musli waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf, saya dulu saja. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru, rekan-rekan seperjuangan di SMP 3 Nusa Tenggara, khusus Iwan yang telah mengikuti sebuah kegiatan PKBP juga di tingkat provinsi kemarin. Dan kita tahu bersama bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik adalah selalu memperbaiki profesi kita masing-masing. Selain kita mengembangkan diri, tentu kita juga harus melihat bagaimana cara untuk kita mau membuat pendidikan kita di SMP 3 ini menjadi lebih baik, sehingga anak-anak kita di SMP 3 ini menjadi anak-anak yang selalu dibanggakan, baik di keluarga, di kampung halaman, di tanah, juga di sekolah kita. Kita semua bersiap pada Pak Imran karena telah mengikuti sebuah kegiatan ini, dan melalui komunitas belajar kita ini beliau akan memaparkan kegiatan yang telah dia laksanakan dan rencana tindak lanjut yang akan dia laksanakan di sini. Prof siap buat Imran, semoga bentuk pengembangan diri yang Pak Imran lakukan ini menjadi motivasi buat kita semua. Dan kita semua juga berharap semoga Pak Imran bisa menjadi terbaik buat diri sendiri, juga buat sekolah kita tercinta ini. Mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Pak Musli yang sudah mewakili. Ini bagian dari bentuk sampaikan juga sekaligus penguatan. Tentu sebagai bentuk dukungan yang memang tidak sama-sama di ruang ini pada pagi hari ini. Untuk itu, baik Pak Guru juga yang turut hadir, adik-adik sekalian yang memang dari pengurus OSIS SMP 3 ya Timur, Satu Atap Amena, kita bisa melihat juga bisa mendengar bersama apa yang saya sampaikan. Ini menjadi bagian dari bentuk tindak lanjut saya ketika mengikuti program PKB PDK. Yang memang kami sekarang dalam proses pendidikan, kurang lebih 1-2 minggu lagi memang kita sudah berakhir untuk pendidikannya, sehingga ini menjadi rangkaian tugas kami untuk kami laksanakan, untuk kami buat
melalui komunitas yang ada di sekolah, sehingga tentu kita semua merasakan bahwa dampak yang sehat, dampak yang baik bagi komunitas di sekolah untuk kita pasti kita semua sudah merasakan itu, dan satu sekolah yang memang kita selalu rutin dalam melakukan kegiatan program yang ada di sekolah. Sehingga saya langsung saja bahwa apa yang saya sampaikan hari ini bagian dari rencana tindak lanjut berbasis proyek itu. Ada 3 model yang kami ditawarkan, ada pendidikan gerak, juga pendidikan terbuka dan jasmani, tetapi di sini saya lebih memilih dengan model sport education model atau kita sebut dengan SEM. Judul yang saya mau sampaikan di sini saya singkat dengan konsep itu gerakan Jumat Sehat, yang mana kita sudah diprogramkan baik di jalur kegiatan, hanya selama ini kita tidak berjalan itu berkaitan dengan senam kebugaran yang ada di sekolah, sehingga pada tempat dan kesempatan ini menjadi isu yang perlu saya angkat, yang mana kita bisa jalan bersama di lembaga pendidikan sekolah kita. Next, dulu. Kita awal dengan 2 pertanyaan otomatis. Itu yang pertama, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam satu proses pembelajaran peserta didik dapat memainkan berbagai peran? Yang kedua, selama Bapak Ibu mengajar, pernahkah menjumpai peserta didik yang menyukai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton? Ada 2 pertanyaan pemantik yang memang memandu kita sebelum kita masuk ke inti dari rancangan ini, sehingga pasti Bapak Ibu guru bukan dari guru PJK, tetapi tentu bisa melihat atau menyaksikan di mana saja. Dengan 2 pertanyaan teman ini, berbicara soal memainkan peran, berbagi peran itu kita jangan berpikir terlalu jauh, sama halnya kita melakukan proses pembelajaran sehari-hari di sekolah atau kelas. Tentu dalam sesi diskusi dan lain sebagainya pasti di situ ada berbagi peran, ya? Betul dong? Ya. Sama halnya kalau kita di bagian mata pelajaran olahraga itu juga sama. Di akhir pembelajaran itu pasti kita ada seperti sebuah permainan yang dimodifikasi karena memang kita punya fasilitas juga kurang mendukung, ya, sehingga di situ kita berbagi peran antar siswa dalam pembelajaran olahraga itu. Kita kalau saya itu maka dia lebih kepada peran itu ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, kemudian ada yang pemain, ada yang menjadi penonton. Itu saya sehingga bisa menjawab pertanyaan teman-teman itu. Lalu yang kedua, pertanyaan teman-teman yang kedua itu memang saya sebagai guru PJK sering menyukai itu, ya, ada peserta didik yang memang menyukai olahraga itu, tetapi karena tidak bisa sehingga lebih suka menonton. Itu lebih kepada saya ambil contoh saja ketika pembelajaran senam lantai, mungkin ya senam lantai ada beberapa olahraga yang memang siswa itu suka untuk berolahraga, tetapi pada kenyataannya dia tidak bisa melakukan untuk jadi roda depan dan roda belakang dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita gali bagaimana supaya semua siswa itu bisa terlibat aktif di dalam proses itu. Sehingga lanjut Pak Jemo, untuk pertanyaan teman tiga selesai. Baik, kita lebih jalan kita mengenal kali akan saya sampaikan gambaran Arab tadi. Sport education model itu merupakan salah satu model pembelajaran dengan menekankan pada pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, secara jasmani dan rohani. Sport education model atau disebut dengan CM itu menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan serta peserta didik dapat memainkan peran sebagai pelatih, juga pemain, bahkan sebagai wasit, juga pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses ini, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya juga mengajarkan siswa untuk berkomunikasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Melihat dari pernyataan sport education model ini sering dilakukan di sekolah itu adalah P5. Karena sport education model itu nanti muara terakhirnya adalah festival.
festival yang diselenggarakan di lembaga sekolah yang mana kita melibatkan semua peserta didik yang ada. Baik dari segi kepanitiaan, ketua panitia sampai dengan beberapa sesi-sesi wasit dan sisi pertandingan apa saja. Ada yang tidak suka bertanding, maka dia di sini dia bisa ambil peran. Kalau dia suka menjual, ya silakan, itu dia berdagang, silakan. Ada yang tidak suka menjadi pemain, maka dia bisa menjadi wasit, nah, itu juga bisa. Sehingga tentu hal ini yang perlu kita pertimbangkan, atau kita perlu terapkan dalam pembelajaran SEN. Kalau kita kenal di P5 selama ini kita jalani, itu guru pasti tentu bertindak sebagai fasilitator, siswa sendiri yang menentukan atau melakukan jenis kegiatan apa yang mereka buat, sehingga nanti penerbangan juga akan melakukan hal yang sama. Lanjut ya. Baik, ini contoh yang memang kita perlu lihat bersama, contoh dari festival olahraga di SMP 3 Kalimantan Timur. Jadi pada intinya bahwa kita ada 3 nomel, maka ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tetapi pada akhirnya nanti kita bagi per kelas. Ada kelompok 1 untuk kepanitiaan, itu penanggung jawab untuk kepala sekolah. Kemudian itu ketua pelaksana sampai di media itu kita ambilnya peserta didik. Begitu juga di kelompok yang berikut atau kelas berikut, ada pelatih, ada pemain, juga ada supporter, sampai dengan 3 kelompok 3. Itu ada struktur kegiatan, pembukaan, acara inti, penutup. Sehingga di sini siswa yang terlibat, baik MC-nya atau pemain, pelatih, dan rekan kerja pertandingan, semua itu diambil peran oleh peserta didik. Kami para bapak ibu guru sebagai fasilitator untuk mendampingi juga memandu peserta didik yang ada di sekolah dalam kegiatan ini. Sehingga hal yang perlu kita ikuti adalah bagaimana kita memberikan pengalaman yang nyata, buat suasana yang senyata mungkin untuk membuat siswa itu bisa terlibat dalam sebuah event atau pertandingan. Lanjut aja. Oke, kita masuk ke sini. Nama dulu yang sangat sini adalah gerakan Jumat Sehat. Itu merupakan gerakan sedang kreasi spiritual yang dilakukan di setiap hari Jumat yang sudah terjadwal sesuai dengan jadwal kita yang sudah ditempel. Itu memang sudah terjadwal, tetapi memang ini jarang kita lakukan atau boleh dikatakan belum konsisten. Dengan tujuan dapat menumbuhkan kesadaran juga akan kesehatan baik fisik, pengembangan keterampilan motorik, pembentukan karakter, juga keterampilan sosial, kesehatan mental, dan nilai-nilai seni atau kreativitas yang dilakukan peserta didik guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kita pola hidup sehat, juga pola hidup juga untuk tumbuh dalam berkembang di sepanjang kehidupan kita. Sehingga sekarang dengan program ini kita melibatkan semua unsur yang ada di sekolah dengan mengoptimalkan pendekatan berbasis aset yang dimiliki oleh sekolah. Target dari program ini adalah kelas 7 sampai dengan kelas 9. Agar program ini bisa berjalan dengan baik, maka seorang guru tentu menjadi mitra yang baik agar terlibat bersama dalam mempertimbangkan aspek baik itu suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid. Maksud dari suara dan pilihan itu sampai dengan kepemilikan itu bahwa kita melibatkan peserta didik untuk bisa memberikan suara atau pendapatnya. Ketika suara pendapatnya sudah kita dapat, siswa juga bisa menentukan pilihan. Contoh yang saya angkat di sini adalah senam kreasi. Dari berbagai macam senam kreasi itu tergantung pada peserta didik bagaimana dia memilih jenis senam yang dia sukai. Setelah jenis senam yang dia sendiri sudah pilih, maka pasti ada rasa kepemilikan itu ada terkait dengan program apa yang kita mau jalan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut. Latar belakang. Latar belakang sini ada 4 yang saya ambil. Itu yang pertama, saya mengutip dari konsep pendidikan PH Jakarta, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani.
juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu yang kedua, bukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan dengan cara menikmati waktu yang senggang. Lalu berikut, minat berolahraga di sekolah memang tinggi. Tentu ini merupakan modal yang dapat dikenakan oleh sekolah untuk dapat memfasilitasi minat dan kemampuan murid. Juga selain itu didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Lalu belakang yang terakhir itu ada peserta didik laki-laki selalu beranggapan aktivitas senam kreasi lebih cenderung dilakukan oleh peserta didik perempuan karena di situ lebih banyak menari kan? Iya. Sehingga kesannya kita lihat peserta didik laki-laki itu lebih banyak berdiri menonton tetapi tidak semua bergerak. Dan perlu kita pahami bahwa dengan senam kreasi kita dapat beberapa nilai-nilai penting di situ yang perlu kita dapat. Jadi ada 4 latar belakang itu kita lanjut. Tujuan juga ada 4 di sini. Tujuan dari program ini itu membangun kepemimpinan peserta didik dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Lalu yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik secara fisik, sehat jiwa dan sehat sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal serta keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, terbentuknya karakter murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakar mulia, gotong royong, jangan seperti di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada 4 tujuan yang kita harus capai. Lanjut. Capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan tadi. Itu yang pertama capaian. Capaian di sini ada 3. Yang pertama, membangun kepemimpinan peserta didik dengan cara menyampaikan pendapat dan pilihannya. Kemudian yang kedua, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna agar mendukung pertumbuhan dalam penerapan budaya positif di sekolah dengan berolahraga. Lalu yang ketiga, terbentuknya karakter peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bercermin pada profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah yang perlu kita ambil itu yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah terkait rencana pengembangan program sekolah berbasis proyek melalui KBS, komunitas pelajar sekolah. Yang kedua, berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru dalam kegiatan KBS ini yang hari ini kita lakukan ya. Iya. Lanjut surat pendapat bersama anak didik peserta anak didik bersama wali kelas mengenai hal-hal yang diinginkan dalam rencana pengembangan program Jumat Sehat dengan tetap memperhatikan suara, pilihan dan pendidikan murid. Tidak serta-merta bapak guru atau wali kelas menentukan judul dari senam itu sendiri ya. Kita melibatkan para peserta didik dia suka apa, senam apa, itu yang perlu kita libatkan di sini. Yang berikut, koordinasi dengan komite sekolah dan ketua wali siswa. Dalam hal ini kalau kita mengambil di sekolah atau di maka pasti kita bekerjasama dengan komite di sekolah tua untuk bisa berkelanjutan di lingkungan. Lanjut, membimbing peserta didik sebagai target program untuk menentukan bentuk kegiatan, waktu, itu sudah. Kemudian peserta didik dalam berbagai jenis aktivitas dan kreasi. Lanjut yang terakhir, program Jumat Sehat ini dilaksanakan pada rencananya itu pada awal tahun belajar ini. Dari Juli ini sampai dengan Desember itu, maka kita festivalnya itu di bulan Desember. Festivalnya itu di bulan Desember dengan berbagai lomba senam antar kelas itu kita tampilkan. Jadi sepanjang dari bulan itu kita lakukan. Lalu evaluasi nanti kalau program ini berkelanjutan maka dia lanjutkan dari Januari sampai ke Juli di semester genap. Hasil yang diharapkan di situ ada 3. Terwujudnya kepemimpinan peserta didik, juga kesadaran akan pentingnya kita senam untuk kesehatan fisik, mental dan sosial sepanjang hayat. Lalu yang kedua, menghasilkan karya dalam bentuk tulisan, gambar, video sebagai promosi
setiap yang ada di sekolah. Di poin 2 ini maka tentu sebagai guru PDK tidak bekerja sendiri, tentu melibatkan dari guru tim juga dilibatkan, guru bahasa Indonesia. Karena di situ yang perlu kita hasilkan adalah dalam tulisan maka pasti kita guru bahasa Indonesia. Poster atau video pasti guru kita atau teman-teman guru yang punya potensi dalam hal ini kita bisa libatkan, sehingga apa yang kita buat sepanjang satu semester dan hasil dari festival itu kita bisa promosikan ke akun sosial media kita yang ada di sekolah. Karena kita sudah memiliki Facebook, akun YouTube juga sudah ada, sehingga ada hasil-hasil apa kita bisa posting. Lalu yang terakhir tetap kita bercermin kepada nilai profil belajar Pancasila yang mana ada 6 dimensi itu. Lanjut, struktur program atau struktur program dan mitra itu di situ program co-kurikuler, bukan ekstrakurikuler atau intrakurikuler, tidak. Itu dia masuk ke co-kurikuler, maka sama halnya dengan P5 ya. Itu bisa. Kalau senang itu kita masuk ke P5 maka dia gaya itu berkelanjut itu juga bisa. Bangun dan jiwa raga ke P3 juga bisa masuk. Ya, seperti apa yang kau betul sampaikan sudah betul. Program ini sudah targetnya kelas jelas. Kegiatan-kegiatan yang disanakan setiap hari Jumat dengan waktu 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Semoga kita bisa terima. Hanya 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setiap Jumat peserta didik melakukan aktivitas gerakan senam kreasi yang difasilitasi oleh guru PDK dan kelasnya di sekolah selama 30 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian peserta didik bebas memilih jenis aktivitas senam kreasi yang dilakukan sesuai pilihan yang bisa dijalankan di kelasnya masing-masing. Lanjut yang terakhir, peserta didik menyajikan berbagai jenis aktivitas senam kreasi yang dilakukan untuk dipublikasikan kita melalui media sosial yang seperti saya sampaikan awal tadi, baik berupa. Oke. Jadi program dan kita sudah jelas kan? Iya. Dan dari ini kita bangun bakal. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ini berkaitan dengan aset. Aset yang pertama itu aset manusia, itu meliputi kepala sekolah, guru-guru, murid, komite sekolah, serta wali murid yang selalu mendukung terlaksananya program Jumat Sehat. Jadi itu aset manusia. Iya. Modal fisiknya itu meliputi ruang kelas dan halaman sekolah sebagai tempat latihan aktivitas senam kreasi. Kita baru memiliki bangunan ruangan, lalu ada halaman yang kita bisa manfaatkan untuk bisa latihan. Modal finansialnya meliputi dana BOS, reguler dan BOS dan komite. Agar semua pihak untuk peserta didik terlibat aktif dalam senam kreasi. Dari dua sumber alat itu kita bisa gunakan ketika proses hasilnya adalah festival perlombaan pertandingan. Lanjut, modal sosialnya meliputi kerjasama dengan lembaga wali, komite dan pemerintah desa untuk mendukung terlaksananya program ini. Jadi kita bisa lanjut. Next, rancangan evaluasi. Tentu rencana evaluasi ya, di situ memang setiap program sekolah yang telah berjalan perlu adanya evaluasi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk suatu keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu kita evaluasi yang akan dilakukan dalam program Jumat Sehat ini adalah aktivitas senam kreasi. Maka itu juga perlu kita perhatikan sehingga segala bentuk apa yang kita sudah laksanakan, sudah lancar, dan kita bisa berjalan baik karena hal itu tidak sangat mendukung. Lanjut. Ya, dan yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih sudah sama-sama hadir dan kita mendengar. Tentu tidak mungkin hal yang saya sampaikan pasti kita semua bisa terima tanpa pertanyaan itu kan mustahil ya. Sehingga sebelum kita mengakhiri mungkin satu dua dari kita ada yang bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan dan lain sebagainya untuk memperbaiki lancaran kita lanjut program PKB terbaik.
Untuk itu waktu seluasnya saya berikan kesempatan untuk kita sekalian bisa berkomentar guna memperbaiki hal. Silakan, Pak. Ya, Pak Melki. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Tuhan yang besar untuk pemimpin yang sangat bagus ini. Ini hanya saran dari saya, mungkin bisa kita buat waktu tentukan waktu atau jadwal yang pas, hari yang pas untuk kegiatan ini. Dan hari Jumat saja, tetapi berkelanjutan, sehingga senam itu akan menjadi pelajaran yang memang untuk sehat, untuk capai untuk sehat. Nah, itu saja saya terima. Oh baik, terima kasih Pak Melki. Sehat itu sebenarnya gratis ya, murah saya tahu. Iya. Pada intinya bahwa kesadaran dari kita bagaimana kita bisa melaksanakan itu sehingga bisa terencana dengan baik, sehingga pola hidup sehatnya bisa berjalan baik di lembaga sekolah juga akan berkelanjutan di lingkungan sekitar kita ya. Sehingga bisa ada perubahan positif, jangan sampai kita hanya bangun tidur merokok kemudian kembali dan tidur, itu kan kurang gerak juga tidak baik. Sehingga luar biasa Pak Melki sudah memberikan saran dan masukan. Terima kasih. Ada peserta didik juga bisa memberikan saran dan masukan, silakan apa yang bisa diperbaiki atau ya berikan support dan lain sebagainya dengan hal-hal seperti itu ya silakan. Ibu Hani, terusnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Khususnya buat pemerintah yang telah bekerja keras untuk sekolah kita ini. Tentu olahraga itu tidak hanya terdiri dari senam saja. Kita tadi pemaparan itu adalah kegiatan atletik terkait dengan senam. Mungkin bisa ada satu program yang bagus yang bisa dikembangkan di sekolah kita ini. Bisa kita sebut saja sebagai olahraga prestasi misalnya. Di sana ada selain senam, bisa juga dibarengi dengan bermain futsal atau perlombaan yang lain. Misalnya selain futsal ada kasti atau dan sebagainya, itu kita bisa programkan di kajian khusus sore hari sehingga peserta itu terus dan kita bisa mengikuti ajang-ajang yang mungkin diselenggarakan oleh sekolah-sekolah ini. Dan mungkin saja saya Oh baik, terima kasih Pak Rusli atas masukan. Hal yang terdengar tadi itu hanya senang biasa, tetapi di olahraga pasti tentu masih banyak olahraga yang perlu kita kembangkan. Namun hanya karena keterbatasan waktu yang kita ambil ini kan kurikulum ya. Tetapi kalau memang bisa, maka kita bisa ambil waktu sore hari. Nah itu juga perlu kita buat jadwal yang bagus. Kita semua bisa terlibat aktif, juga bagi guru, peserta didik, itu maka tentu berdampak baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Rusli sudah memberikan masukan luar biasa. Kalau tidak ada lagi maka kita bisa mengakhiri untuk perjumpaan kita pada hari ini. Yang pertama, terima kasih banyak atas partisipasi juga keterlibatan kita baik dari Bapak Guru sampai ke perwakilan pengurus OSIS. Ada 3 peserta didik. Lalu permohonan maaf jika dalam pemaparan bicara tindak lanjut mungkin ada kata-kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Saya sendiri dari hati dan dalam. Sekian dari saya. Selamat pagi. Pagi. Oke.